Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, para jamaah Masjid Al-Iftitah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan malam hari ini, setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, tentu dalam rangka kita melaksanakan thalabul ilmi sebagai sebuah kewajiban bagi kita, di mana hal ini kita lakukan sebagai bagian dari upaya kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita, kualitas iman kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, contoh terbaik kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan kitab Fathul Mu'in ini pada pertemuan kedua ini, sebelumnya marilah kita sama-sama membaca suratul Fatihah, khususnya untuk muallif dari kitab Fathul Mu'in ini, yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari. Juga kita mendoakan kepada para ulama, guru-guru kita, dan untuk kita semuanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan, senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ila hadiniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bulan yang lalu kita sudah membuka pembahasan kitab Fathul Mu'in ini dengan membahas tentang Mabadi'ul Asyrah. Ada 10 hal yang prinsip yang perlu kita ketahui sebelum kita masuk membahas sebuah kitab, sebuah ilmu. Kemudian dilanjut dengan muqaddimah, ya, muqaddimah dari muallif. Kita coba waktu itu bacakan, walaupun tidak tuntas secara detail, tapi paling tidak kita sudah punya gambaran tentang kitab ini. Kitab Fathul Mu'in ini merupakan syarah dari kitab Qurratul Ain dengan muallif atau pengarang yang sama, penulis yang sama, yaitu Syekh Zainuddin Al-Maribari, di mana beliau menutup pembukaannya itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebuah kebiasaan yang senantiasa dipupuk oleh para ulama kita, dan juga bagi kita menjadi sebuah keteladanan, di mana beliau menutup rajian minar rahmani ayyan tafa'a bihil azkiya, berharap bahwa kitab yang beliau tulis ini bisa bermanfaat bagi orang-orang
yang mau menggunakan pikirannya, akalnya, dan juga wa antaqarra bihi aini ghadan. Beliau juga memohon kepada Allah mudah-mudahan dengan karyanya ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kenikmatan bin nazri ila wajhil karim, untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di surga bukratan wa asyian. Dan mudah-mudahan kita pun yang membacanya berharap bahwa kita bisa menimba ilmu ini dan nanti Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita masuk ke bab yang pertama, babus shalah, bab salat. Bab ini menurut bahasa adalah pintu, ya gitu, pintu. Makanya para ulama dalam membahas sebuah pembahasan itu biasa ada bab, ada fasal gitu ya. Fasal itu biasanya masih dalam satu pembahasan besar bab yang sama. Kemudian nanti ada furu' ya, ada far'un, ada cabang, dan kemudian ada masalah gitu. Jadi bab, fasal, ada far'un, furu', kemudian ada masalah. Nah, itu biasanya dipecah-pecah seperti itu. Nah, bab ini sebagaimana pintu kita ya untuk keluar masuk. Jadi ketika membahas satu bab, kita akan masuk ke dalam satu pembahasan tertentu. Dan yang pertama kali dibahas oleh Syekh Zainuddin Al-Maribari ini beda dari yang lain, ya, agak lain. Kalau yang lain biasanya membahas dari bab apa? Bab Thaharah ya, bab Thaharah. Tapi beliau mulai membahasnya dengan babus shalah, bab sholat, karena beliau beranggapan bahwa ibadah yang utama itu setelah kita bersyahadat itu adalah sholat gitu. Nah, cuman tetap nanti pembahasannya akan masuk juga di bab Thaharah gitu ya. Setelah bab sholat nanti akan bicara tentang syarat sholat, nanti akan mulai dari bab bersuci gitu ya. Nah, babus shalah, bab ini menjelaskan tentang salat. Hiya syar'an, menurut syara' salat itu adalah aqwalun wa af'alun mahsusatun, perkataan dan perbuatan yang khusus gitu. Khusus ada aturannya, khusus ada tuntunannya itu. Maka kalau hanya perkataan dan perbuatan saja, tidak secara khusus ada tuntunannya, maka belum tentu bisa dikatakan sebagai sholat. Muftatahatun, yang dibuka, dimulai bitakbir dengan takbiratul ihram, dimulai dengan Allahu Akbar. Nah, itu mulainya sholat ya. Nanti pertanyaannya, kenapa kok kita misalkan selama ini mengucapkan ada yang baca usolli, apakah itu sudah masuk sholat? Menurut pengertian ini, dan para ulama juga tidak mengatakan bahwa kata-kata usolli, fardhu maghribi dan seterusnya itu sebagai bagian dari sholat. Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan bahwa itu adalah untuk menguatkan. Jangan-jangan kita mau sholat itu pikirannya kemana-mana gitu. Dengan harapan dengan diucapkan itu kita teringatkan usolli fardhu zuhri gitu ya. Kalau waktunya zuhur kita teringatkan, oh ini sholat zuhur. Artinya tanpa kita mengucapkan itu pun tidak masalah. Bahkan kalau kita mengucapkan usolli fardhu zuhri misalkan di waktu maghrib, tapi hati kita niat saya sholat maghrib, maka itu tidak jadi masalah. Karena
lagi-lagi bahwa sholat itu mulainya adalah takbiratul ihram. Mukhtatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam, ya. Dan salam yang wajib adalah salam yang ke kanan. Jadi ketika kita misalnya assalamualaikum ke kanan, tidak assalamualaikum ke kiri kemudian kita langsung pergi gitu, maka sholatnya sudah sah. Karena yang salam yang ke kirinya itu adalah sunnah. Kemudian wasumiyat bidzalika, sholat itu dinamai sholat. Pekerjaan itu yang tadi dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam itu disebut dengan sholat listimaliha ala sholati lughatan, karena yang kita lakukan dari mulai takbir sampai salam itu ya mencakup pengertian sholat menurut lughah, menurut bahasa. Apa itu? Yaitu wahia ad-du'a, ya. Jadi sholat menurut bahasa itu adalah doa. Karena apa? Karena ternyata dari kita takbiratul ihram sampai kita selesai salam itu didominasi dengan doa-doa yang kita ucapkan gitu. Jadi isinya adalah doa, makanya disebut sholat gitu. Nah, kalau dalam Al-Quran disebutkan kan ketika Allah memerintahkan kita untuk zakat, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, dan berdoalah kepada mereka yang berikan zakat. Jadi sholat menurut bahasa adalah doa. Wal mafrudatul ainiyatu, dan sholat fardu ya, secara aini ya, fardu ain ya, yang diwajibkan secara individual. Aini itu individual, makanya fardu itu kan ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Disebut ain itu individu. Jadi kalau sholat 5 waktu ini masuknya fardu ain, artinya tidak bisa sholat itu diwakili oleh orang lain. Karena kita punya uang, bayar orang suruh nyolatin mah kalau suruh sholat atas nama kita nggak bisa. Fardu ain itu seperti itu. Jadi kalau istilah orang tua dulu, istilahnya nutuk kasaban hulu, notok kasaban babatok. Jadi itu untuk setiap orang per orang namanya. Karena nanti ada fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kewajiban untuk seluruh umat Islam di suatu tempat, tapi ketika ada sebagian umat Islam yang melaksanakannya, maka yang lain gugur kewajibannya, tidak berdosa dengan tidak melaksanakannya, namun ya pahala ya tetap bagi yang melakukan, hanya tidak berdosa bagi yang meninggalkan. Dan yang paling kita kenal adalah sholat jenazah. Padahal kayak untuk kemaslahatan umat, kayak jadi dokter itu juga masuk fardu kifayah tuh. Kemudian kita mengetahui ilmu tajwid secara mendetil ya, dengan nama-namanya, berapa harokatnya dan sebagainya, sifat-sifatnya, namanya ini itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu ainnya apa? Kita membaca Al-Quran sesuai ilmu tajwid tanpa kita tahu nama-namanya pun itu hukumnya fardu ain. Nah, wal mafrudatul ainiyah, dan kewajiban aini secara individual khamsun, ada 5 waktu, 5 kali fi kulli yaumin wa lailatin. Dalam sehari semalam sholat wajib itu ada 5 kali, 5 waktu ya. Ma'lumatun minad dini bid-darurah, ini sudah semua orang sudah tahu, tanpa diragukan lagi, semua orang sudah tahu. Fayakfuru jahiduha, maka dihukumi kafir atau kufur orang yang menentangnya, menentang kewajiban ini itu. Maka dalam satu hadis disebutkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, pemisah
antara mana muslim dan mana kafir itu sholat gitu. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Nah, kafir dalam artian dia kufur, menentang, ya, tidak mau melaksanakan sholat. Cuman nanti yang tidak mau melaksanakan sholat itu ada yang karena malas, ada yang karena memang tidak mengakui tentang kewajiban sholat. Nah, itu lain lagi nanti hukumnya. Walam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sholat 5 waktu ini tidak ada satu nabi pun sebelum Nabi Muhammad yang mengumpulkan dalam satu hari 5 sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu tidak ada. Makanya di sini ada penjelasan di kitab I'anatul Talibin, dikatakan bahwa para nabi itu terpisah-pisah sholatnya itu. Sholat subuh itu sholatnya Nabi Adam, gitu. Kemudian sholat zuhur sholatnya Nabi Daud, sholat asar Nabi Sulaiman, maghrib Nabi Yakub, dan isya Nabi Yunus, gitu ya. Jadi hanya ada satu nama sholat yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Baru di zaman Nabi Muhammad ada sholat yang 5 waktu itu. Wa furidat, dan diwajibkan sholat ini Lailatul Isra, yaitu pada malam Isra, ya, pada peristiwa Isra Mi'raj, ya, ketika Nabi Mi'raj ke Sidratul Muntaha, kemudian mendapatkan perintah sholat, di mana Nabi kemudian bolak-balik meminta untuk dikurangi asalnya 50 waktu kemudian menjadi 5 waktu. Ba'dan nubuwati bi asyri sinina wa salasati ashhur. Salat itu baru diwajibkan ketika Isra Mi'raj itu setelah 10 tahun dari kenabian. Jadi 10 tahun itu Rasulullah SAW sejak diutus 10 tahun 3 bulan itu belum diwajibkan sholat. Sholatnya apa sebelum itu? Dikatakan oleh para ulama adalah sholat malam. Sebelum adanya sholat wajib maka ada sholat malam. Lailata sab'in wa ishrina min Rajab, yaitu peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada malam 27 Rajab. Walam tajib, dan belum wajib, ya, subha yaumi tilkal lailah, subuhnya waktu Nabi malamnya Isra Mi'raj, kan Nabi sebelum subuh udah datang lagi ke Mekah, ke Masjidil Haram. Nah, subuh itu belum diwajibkan, ya, li'adamil ilmi bikaifiyatiha, karena belum dikasih tahu tata caranya, baru diwajibkan saja, itu ya. Innama tajibul maktubah, Salat yang diwajibkan ini, salat yang 5 waktu itu wajib bagi siapa? Nah, ala kulli muslim, atas setiap orang Islam. Pertama, Islam yang wajib salat itu. Kalau bukan Islam, tidak wajib salat, gitu ya. Kemudian mukallafin, yang sudah dibebani dengan taklif, sudah. Siapa yang mukallaf itu? Balighin, akilin, nah, yang sudah baligh. Kita tahu bagaimana disebutkan oleh para ulama, bisa baligh karena usia atau baligh karena memang sudah terjadi hal-hal yang disebutkan. Kalau laki-laki misalkan mimpi basah, kalau perempuan sudah haid, nah itu sudah wajib. Perempuan misalkan haid usia 9 tahun, itu maka dia sudah dianggap sebagai baligh, sudah dewasa, ya. Kalau rata-rata sekarang kalau laki-laki mungkin
kelas 6 atau kelas 1 SMP sudah masuk masa balik itu. Dan kita sebagai orang tuanya juga harus tahu ya, kita harus banyak berdialog dengan anak. Takutnya anak sudah balik, dia nggak ngerti tentang itu, atau dia tahu tentang itu tapi dia nggak ngerti bagaimana cara mandi wajib misalkan dan sebagainya gitu ya. Jadi orang tua harus memahami itu. Bagi yang perempuan juga kita harus tahu. Aqilin, yang berakal. Yang berakal itu bahwa sholat itu tidak wajib buat yang majnun gitu ya, ODGJ gitu, orang yang hilang akalnya, itu tidak wajib. Nanti akan disebutkan di sini. Zakarin al ghairihi, baik laki-laki ataupun perempuan. Tahirin yang suci. Tahirin yang suci. Fala tajibu, maka tidak wajib sholat itu ala kafirin asliyin. Sholat itu tidak wajib kepada kafir yang asli. Emang ada kafir yang palsu? Disebut kafir asli itu untuk membedakan antara orang yang kafir yang tadinya udah muslim. Siapa itu? Orang yang murtad. Karena orang yang murtad itu secara hukum dalam Islamnya dia masih wajib untuk melaksanakannya. Makanya disebut kafir asli gitu istilahnya Syekh Zainuddin. Wasabiyun, anak kecil yang tadi yang belum balik itu sobi. Wa majnun, orang yang gila. ODGJ ya sekarang nyebutnya, nggak boleh gila katanya. Wa mugma alaih, orang yang epilepsi, apa bahasa gitu? Ayan, sakalor. Kalau bahasa saya dulu sakalor, ayan, epilepsi ya. Wa sakranin bila ta'addin, dan orang yang mabuk tanpa sengaja. Mabuk tanpa sengaja, mungkin dia minum obat pusing banget tapi kebanyakan, tiba-tiba dia mabuk. Nah itu nggak sengaja mabuknya. Beda dengan orang yang memang minumnya untuk mabuk, nah itu tidak gugur kewajibannya gitu. Li adami taklifihim, ya, karena mereka tidak terkena kewajiban. Wala ala haidin, begitupun tidak wajib sholat kepada perempuan yang haid, wa nufasa, dan perempuan yang nifas. Bahkan bukan hanya tidak wajib, li adami sihhatiha, bahkan tidak sah salatnya, ya. Wala qada'a alaihima, dan tidak ada qada bagi perempuan yang haid atau nifas, meninggalkan salat karena haid dan nifas. Makanya nanti akan ada permasalahan karena ada satu hadis dari Aisyah yang menyatakan umirna biqada is-saum, ya, nu'maru biqada is-saum wala nu'maru biqada is-shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Ada para ulama yang mengambil hadis ini untuk berlaku secara keseluruhan. Tapi untuk Syafi'iyah mengambil hadis ini sesuai dengan konteks saat itu. Yang bicara siapa? Yang bicara adalah perempuan yang haid. Dia mengatakan kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Orang yang haid dan nifas, ketika dia meninggalkan salat karena haid dan nifas, maka dia tidak wajib qada, tidak ada qada, ya, kecuali kalau puasa gitu. Bal tajibu ala murtadin, ya. Bahkan akan tetapi sholat ini masih wajib, ya, bagi orang yang murtad gitu. Artinya kalau orang murtad ini nanti masuk Islam, nanti masuk lagi ke Islam, nanti di sini ada hukumnya. Dia harus mengqada salatnya gitu.
Kemudian wa muta'addin bisukrin, begitupun masih menjadi sebuah kewajiban sholat itu bagi orang yang mabuk dengan sengaja, ya, mabuk dengan sengaja, kan diniatin untuk mabuk tadi. Wa yuqtalu, nah ini harus hati-hati memahami ini ya. Wa yuqtalu, dan dibunuh ya, al muslim al mukallaf, orang muslim mukallaf tahir yang dia suci, haddan bidor biunukihi, dengan memancungnya. Ini sampai hari ini mungkin di negeri-negeri Arab atau dimanapun tidak ada yang melakukan ini ya. Jadi saya sih lebih mengambil POV-nya, sudut pandangnya adalah bahwa betapa wajibnya sholat ini sampai-sampai mungkin kita bisa mengartikan yuktalu juga dengan memerangi, dalam artian bagaimana kita mencoba untuk mengingatkan orang yang biasa meninggalkan sholat ini agar tidak meninggalkan sholat. Karena sholat ini adalah sebuah kewajiban. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Siapa yang melaksanakan, sungguh dia sudah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, dia sudah berusaha untuk merobohkan agama ini. Nah, ini bagi kita diambil hal baiknya adalah bagaimana luar biasa pentingnya sholat ini, betapa wajibnya sholat ini, sehingga ya kita jangan dengan mudah meninggalkan sholat itu. Nah, zaman sekarang kita kan gitu, mudah aja kita nggak sholat, santai aja. Hati-hati kalau kita sudah mulai tidak merasa berdosa kelewat sholat itu, atau kita lagi sibuk kemudian kita malas sholat, kita nggak sholat. Hati-hati. Nah, ini kita ngambil sudut pandangnya itu ya. In akhrajaha ay al maktubah amidan an waqti jam'in laha. Kalau dia keluar dari waktu sholat yang diwajibkan ini dengan sengaja dari waktu jamak, maksudnya gimana? Misalkan kita nggak sholat maghrib, maka kata saya Zainuddin, dia tidak dibunuh dulu kalau belum lewat waktu jamak. Waktu jamak itu berarti lewat waktunya isya sampai subuh. Udah subuh baru itu lewat waktu jamak namanya. Kalau zuhur sama asar, kalau dia meninggalkan zuhur, jangan dihukumi kayak tadi dulu, kecuali setelah dia masuk waktu maghrib, berarti sudah lewat waktunya jamak gitu. Cuman lagi-lagi ini ambil ininya ya, ambil ghirohnya kita untuk tetap menegakkan sholat dan mengingatkan kepada anak-anak kita. Jangan tiba-tiba dari sini ada yang nggak sholat terus dipancung. Enggak ya. In kana kasalan ma'i'tiqadi wujubiha, apabila dia meninggalkannya karena malas, padahal di hatinya dia tahu itu kewajiban. Ilam yatub, kalau dia nggak tobat katanya. Kita ingetin dulu untuk bertobat, kalau tidak baru tadi dilakukan itu, tapi kita tidak melakukan itu ya. Ba'dal istitabah, setelah diminta tobat. Wa ala nabil istitabah la yadmanu man qatalahu qabla taubah lakinnahu ya'samu ya. Ini bagi yang melakukan hukum itu, misalkan di suatu pemerintahan, katakanlah ada di suatu pemerintahan di mana gitu yang mewajibkan sholat, kalau tidak sholat dipancung gitu. Bagi yang memancungnya itu, sebelum orang itu taubat, misalkan sebelum diingatkan taubat, kemudian dia belum taubat, kemudian dia sudah memancungnya, itu tidak masalah, tapi dia hanya berdosa saja. Wa yuqtalu kufran, dan dibunuh kufran sebagai kafir, intarakaha jahidan wujubaha, dihukumi kafir dan dibunuh secara dia sebagai orang kafir kalau dia tidak melakukan sholat itu karena dia ingkar atas kewajiban sholat. Jadi ada orang yang tidak sholat karena malas, beda nih.
masih bisa harus diingatkan untuk bertobat. Yang kedua, ada orang yang meninggalkan sholat karena memang tidak mengakui kewajiban sholat. Nah, ini bahaya. Kalau ini bahaya ya. Walaupun tetap kita harus mengingatkannya, maka sampai dibilang di sini fala yuhsalu wala yusalla alaih. Kalau dia sudah meninggal itu tidak dimandikan dan tidak disolati, gitu ya. Kemudian wa yubadiru man marra bi faitin wujuban, dan harus bersegera orang yang tertinggal salat ya, dia harus segera untuk wajib untuk segera mengkodoknya ya, gitu ya. Infata bila udrin, kalau dia meninggalkan sholat tanpa uzur, maka dia harus segera untuk mengqadha sholat itu. Uzurnya sholat itu apa? Ada dua ya. Pertama kelupaan, yang kedua ketiduran. Nah, kelupaan atau ketiduran, maka kalau orang yang kelupaan atau ketiduran, ketika dia ketinggalan sholat, maka dia tidak berdosa. Tapi saat dia ingat, maka dia lakukan sholat di saat dia ingat, walaupun lewat waktu, misalkan zuhur, pas ingat-ingat pas jam 4, tadi perasaan nggak sholat zuhur ya? Nah, langsung sholat zuhur di situ. Atau ketiduran. Nabi kan pernah ya, Nabi dengan para sahabatnya waktu itu setelah perang apa gitu, tiba-tiba subuhnya itu sampai ketika matahari terbit baru terbangun, dan langsung Rasul melakukan sholat subuh saat itu juga, gitu ya. Tapi tetap itu hukumnya kan qadha, karena ada sholat adaan itu kan sholat yang tunai di waktunya. Kalau lewat dari waktunya maka itu namanya qadha. Itu nanti berbeda nanti dengan sholat jamak lain lagi ya. Kalau sholat jamak lain lagi ada sebab-sebab tertentu. Fayalzamuhul qadha fauran ya, maka wajib baginya qadha secara segera gitu. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah taala, guru kita Ahmad bin Hajar rahimahullah taala mengatakan, walladhi yadharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qadha ma ada ma yahtaju li sarfihi bima la budda minhu. Jadi kata Ahmad bin Hajar rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan kalau kita pernah meninggalkan sholat demikian lama, kemudian kita sadar kita mau kembali, mau sholat lagi, maka dia harus menggunakan waktunya itu untuk qadha. Bahkan kalau ada sholat sunnah nanti tinggalin dulu, qadha dulu katanya gitu ya, qadha dulu. Wa annahu yahrumu alaihi tatawu, bahkan haram melaksanakan yang sunnah dulu kalau salat qadanya belum tercukupi gitu ya. Wa yubadiru bihi nadban in fata bi udhrin, dan hendaklah dan sunnah untuk menyegerakan mengqadha salat kalau ketinggalan salatnya karena ada uzur. Kalau tadi wajib, kalau tidak ada uzur kemudian kita menyadari itu dan kita mau melaksanakan sholat, maka harus segera, wajib hukumnya. Tapi bagi orang yang ketinggalan karena uzur sholat seperti tidur atau lupa, maka sunnah juga baginya untuk menyegerakan, gitu ya. Gitu. Kemudian masih tentang qadha nih ya. Wa yusannu tartibuhu, dan disunnahkan untuk mentertibkannya, menyusun qadha itu, sholat untuk yang terlewat itu sesuai dengan urutannya. Nah, itu sesuai dengan urutannya, sesuai dengan urutan dia meninggalkannya. Fayaqdi subha qabla zuhri, maksudnya kalau dia pernah meninggalkan sholat subuh dan zuhur, maka diurutkan subuh dulu, mengqadha subuh dulu, baru mengqadha zuhur gitu, kayak gitulah diurutkan. Wahakadha, demikian selanjutnya. Wa taqdimuhu ala hadiratin la yakhafu fautaha in fata bi udhrin, dan mendahulukannya
atas sholat yang ada saat itu, waktu sholat saat itu, kalau dia takut dia nggak sempat untuk melakukan sholat itu lagi. Misalkan ini waktunya isya, tapi dia masih punya sholat yang harus dia kodoi, maka dia lakukan kodok dulu, baru sholat yang sesuai waktunya saat itu. Kalau dia takut nanti dia tidak sempat lagi untuk bisa mengkodoknya. Wa in fata bila udrin fayajibu taqdimuhu 'alaiha. Tapi kalau wa in khasyiya fauta jama'atiha 'alal mu'tamad. Apabila takut tertinggal berjamaahnya menurut yang mu'tamad. Oke, kita lanjut. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin. Tadi udah ya. Mendahulukan yang terlewat tanpa uzur, dengan sengaja kita melewat sholat itu atas sholat yang terlewat karena suatu uzur tertentu, gitu ya. Tanbih, ya. Tanbih, peringatan. Man mata wa alaihi sholatu fardin lam tuqda wa lam tufda anhu. Barang siapa yang meninggal sedangkan dia ada sholat fardu yang belum diqadha, dia sempat meninggalkan sholat wajib, lam tuqda, maka tidak wajib diqadha, wa lam tufda alaihi, dan tidak wajib untuk membayar fidyah. Ini menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari. Tapi ada juga pendapat yang memang annaha tuf'alu anhu, ya, bahwa kita bisa mengkodok sholat orang yang keluarga kita yang tertinggal, atau kita membayar fidyah. Nah, ini jadi di kalangan Syafi'iyah sendiri memang ada perbedaan pendapat ya tentang hal itu. Ya, kalaupun kita mau bayar fidyah, nah ada di sini dijelaskan hakahul ibadiyu anis Syafi'i li khabarin fihi, karena katanya ada hadis tentang itu. Tapi biasanya kita bayar fidyah ya. Kita biasanya bayar fidyah. Sesuai dengan berapa kali orang tua kita meninggalkan sholat, dibayar oleh anaknya. Nah, ini nanti akan muncul satu pemahaman lagi. Misalkan misalnya gini, wa allaisal insan illa ma sa'a, kan pemahamannya seperti itu. Orang itu dia tidak mendapatkan pahala kecuali sesuai apa yang dia lakukan. Nah, dalam hal ini pun kemudian muncul pendapat para ulama yang menyatakan bahwa orang yang tinggal sholat dia bisa dibayarin fidyah, bahkan ada yang mengatakan bisa dikodokkan. Itu karena pendapat masa'a itu, apa yang dia usahakan itu, anak itu adalah apa yang dia usahakan, gitu. Jadi muncullah pendapat yang itu. Maka nanti kita akan membahasnya mungkin panjang lebar di ustadz-ustadz kita yang lainnya, entah waktu membahas tentang hadis itu atau tentang ayat itu di tafsirnya, gitu ya. Wa yu'maru, harus diperintahkan untuk sholat du sibyan. Orang yang kita yang punya anak kecil, perintahkan dia untuk sholat. Zakarun au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, mumayyizun, ya, diperintahkan. Kalau anak kita sudah mumayyiz, itu sudah mulai perintah sholat, karena ada hadisnya nanti kan ya. Nanti di sini juga ada hadis yang disebutkan. Siapakah anak yang disebut mumayyiz itu? Ya, bi ansara yaqulu wa yashrabu wa yastanji wahdah. Menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari, yang disebut anak sudah tamyiz, sudah mumayyiz itu adalah ketika dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan
cebok sendiri gitu. Membersihkan kotorannya sendiri. Nah itu sudah mumayyiz gitu. Kalau kita mungkin juga bisa membedakan mana naik mana turun, itu udah ada ini ya, mana baik mana buruk gitu. Itu karena ada anak kalau yang belum mumayyiz, kita kan gitu, ada anak yang bilang misalkan mau turun padahal naik, nah itu belum mumayyiz tuh. Itu anak sering bilang naik tapi untuk turun, bilang turun padahal maksudnya naik, nah itu belum mumayyiz. Cedok bahasa apa ya, bahasa Sundanya. Ay yajibu ala kullin min abawahi wa in ala, wajib kepada setiap orang tua, bahkan atasnya kalau ada kakeknya neneknya, itu masih punya kewajiban untuk memerintahkan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat ya. Ayya'muru biha ay as-shalah walau qada'an wa bi jami'i syurutiha lisab'in. Kalau usianya biasanya standarnya usia 7 tahun, nah itu udah mumayyiz tuh. Usia 7 tahun, maka ada hadis yang disebutkan muru auladakum bis sholati idza balagha sab'a sinin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat kalau dia sudah usia 7 tahun. Tapi tidak diapa-apain ya. Kalau udah disuruh misalkan sampai pokoknya sampai dipukul dan sebagainya, kita disuruh hanya untuk memerintahkan saja. Nanti waktu sholat berikutnya kita perintahkan lagi. Misalkan belum mau, udah nggak apa-apa. Tapi kalau anak itu 7-10 tahun setiap waktu sholat diingatkan, masa sih nggak nanti kemudian tidak masuk dalam dalam memorinya untuk nanti bisa secara sukarela untuk melaksanakan sholat. Masalah di kita itu udah nyuruh, kadang-kadang kita kesananya udah males lagi kalau anak kita udah tidak mau nurutin kata-kata kita. Padahal di sini perintahkan anakmu untuk sholat ketika dia sudah 7 tahun, kemudian wa idza balagha asra sinin fadribuhu 'alaiha. Kalau udah 10 tahun pukul. Nah, tapi pengertian pukul para ulama mengatakan darban ghairu mubarrah, pukulan yang tidak menimbulkan luka baik di hatinya ataupun di fisiknya. Kan kita bisa aja, nah sholat tuh entah dipukul, kan gini juga pukul ya. Jadi dekati dengan bahasa-bahasa yang bisa memukul hatinya, bisa membuat dia tergerak hatinya untuk melaksanakan itu gitu ya. Artinya lebih keras dibandingkan dengan ketika usia 7 tahun. Kalau usia 7 tahun masih sholat ya gitu, terus jelasin sholat itu gini gitu. Tapi kalau udah 10 tahun kita sudah mulai tegas, bisa dibilang tegas lah ya, bukan keras. Kalau keras konotasinya beda. Tegas itu adalah tega untuk kebaikan, makanya tegas. Nah, tega untuk kebaikan namanya tegas. Seperti itu ya. Jadi itulah bagian dari kepedulian kita kepada mereka. At-tamrin ala ibadatnya. Nah, hikmahnya apa katanya? Diperintahkan waktu 7 tahun itu, di sini sebutkan at-tamrin ala ibadah. Untuk membiasakan dia untuk melaksanakan ibadah. Tamrin itu mengujinya untuk melatih bahasanya. Melatih dia untuk ibadah agar dia terbiasa. Kalau udah terbiasa, anak meninggalkan merasa gak enak gitu. Nah, kalau anak udah merasa gak enak meninggalkan sholat, itu bagus ya. Oke, nah ini intinya ke bawahnya hampir sama ya. Oke. Nah, langsung ke paragraf yang terakhir, kita masuk waktu isya. Tadi intinya sama, bahwa kita harus punya kepedulian untuk merintahkan anak. Usia 7 tahun mulai diperintahkan, usia 10 tahun mulai kita lebih tegas lagi untuk menyuruh sholat. Wa awwal wajibin. Nah, di sini Syekh Zainuddin mengingatkan, wa awwal wajibin hatta 'alal amri bis shalah kama qalu 'alal aba. Kewajiban pertama, bahkan di atas sholat tadi ya,
Bagaimana agar anak itu bisa melaksanakan sholat dengan sukarela, dengan lebih mudah kita menyuruhnya. Di sini ta'alimuhu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah. Yang sebelum kita memerintahkan sholat dari kecil, kenalkan kepada nabinya. Di sini disebutkan ya. Kenalkan, oh nabi kita itu lahir di Mekah, wafat di Madinah, ya, kemudian ceritakan tentang kisah Nabi Muhammad sampai nanti pada akhirnya bagaimana Islam melalui Nabi Muhammad mensyariatkan sholat, sehingga di saat mumayyiz, saat 7 tahun anak ini sudah paham, oh kenapa saya harus sholat. Walaupun masih mungkin meninggalkan 1-2 kali, kalau anak itu sudah kenal nabinya, kenal Allah, kenal nabinya, maka insya Allah disuruh sholat tidak akan susah. Nah, ini akhir dari pembahasan kita tentang sholat. Baru nanti kita akan mulai bagaimana sholat yang baik, ada syaratnya, ada rukunnya dan sebagainya setelah ini. Maka di sana nanti pembahasan tentang air, pembahasan tentang toharoh dan sebagainya nanti masuk di syarat, ya, gitu ya. Baik, barangkali itu saja dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Pada intinya, hati-hati jangan ngambilnya yang pas wayuk talunya ya, tapi bagaimana kita menanamkan bahwa sholat itu adalah kewajiban yang luar biasa, kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, itu ya, kecuali ada sebab-sebab tertentu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf barangkali banyak sekali kekurangan dan kesalahan, mohon nanti bisa dikoreksi, mohon masukannya dan sebagainya. Kita sama-sama belajar untuk sekali lagi meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan pengenalan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan perintah yang disampaikannya. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.